Shalom, selamat pagi anak-didik kami. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-didik kami sehat dan bersuka cita. Tetap semangat belajar di rumah ya nak ya. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kita bertemu kembali di sekolah kita, yaitu sekolah SD Spirita Kasih. Baiklah, tema kita masih tema 7, yaitu kebersamaan. Subtemanya kebersamaan di rumah. Apa kebersamaan kita di rumah itu? Kebersamaan kita di rumah yaitu contohnya kita makan bersama, bergotong royong. Contohnya kita membersihkan rumah kita harus bekerja sama. Ada satu keluarga itu bekerja sama. Contohnya yaitu si Siti mereka satu keluarga itu ada 4, ayah, ibu, Siti dan Dodi ya. Mereka bekerja sama membersihkan rumah atau lingkungan rumahnya. Ada yang menyapu rumah, ada yang mencuci mobil, ada yang mengepel, dan ada juga memasak ya. Semua kita harus bekerja sama untuk melakukan pekerjaan kita di rumah, dan kita harus menghormati juga kepada kedua orang tua kita. Baiklah, pada pagi hari ini kita masuk ke masuk ke pembelajaran 3. Di situ coba dilihat dulu, ada di situ kegiatan 1. Perhatikan tabel warna kesukaan siswa di kelas 2 berikut ya. Ada di situ ya, seperti tadi kebersamaan ya. Di kebersamaan itu ada di buku Miss, yaitu silaturahmi keluarga. Dalam satu silaturahmi keluarga, contohnya itu seperti yang ada di buku Miss ini, silaturahmi dalam keluarga si Siti. Contohnya kita pada tahun baru ya, silaturahmi ya. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Di silaturahmi keluarga itu diadakan pada setiap bulan. Suasana silaturahmi itu menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup kita harus rukun ya, hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibunya membuat kue puding. Contohnya bagian adik kami sering membuat puding ya. Ibu mencetak kuenya dengan ukuran kecil. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna merah. Semua itu menggunakan pewarna alami ya. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Itu silaturahmi keluarga bagi keluarga si Siti ya. Seperti yang ada di bukumu itu, PPTmu halaman 8. Perhatikan tabel warna kesukaan siswa kelas 2 ya, seperti yang ada di bukumu. Contohnya di situ ya, contohnya silahil warna kesukaannya, contohnya dia warna merah, warna hijau ya. Seperti ini warna kesukaan si Desi, warna apa? Merah. Warna nama si Niko, warna kesukaannya hijau ya. Itu nanti, dan juga ada 20 anak. Contohnya ada 20 siswa seperti yang ada di kelas kita, 22 orang ya. Berbeda-beda, ada yang sama warna kesukaannya, ada yang berbeda ya. Bagian adik kami di situ, berapa banyak siswa yang menyukai warna hijau ya. Nanti dihitung contohnya yang berwarna hijau berapa orang dia. Dituliskan 5 siswa contohnya. Yang berwarna biru berapa orang ya. Di situ coba diperhatikan halaman 8 bagian C. Di situ amati gambar lalu jawablah pertanyaan. Mereka di sana ngapain? Mereka bermain di lapangan ya. Seperti orang siswa di situ, anak perempuan berapa orang dan anak laki-laki berapa orang, dan anak berambut keriting. Contohnya yang di pembelajaran 2, contohnya di kelas itu berbeda-beda. Ada yang contohnya perempuan ada 15 orang, berbeda rambutnya ya, berbeda rambutnya. Contohnya laki-laki juga ada yang perempuan lurus rambutnya, ada yang keriting, dan ada yang bergelombang. Bagi laki-laki juga seperti itu, ada yang lurus, ada yang keriting, dan ada juga yang gelombang. Dan ada juga bagian tubuhnya, ada yang kurus, ada yang
gemuk. Ya, bagi anak didik kami, ya, kalau kita ada teman kita yang gemuk, kita tidak boleh mengejeknya. Semua manusia itu sama. Ya, bagi anak didik kami, di situ tuliskan bagaimana sikapmu, kamu dan temanmu berbeda hobinya, kegemarannya. Ya, dituliskan nanti di sini ya. Dan selanjutnya ya, seperti Miss menjelaskan ada dongeng ya, berdasarkan dongeng ada cerita dongeng si kancil, dan ada juga kupu-kupu, dan ada kancil buaya. Apa itu dongeng itu ya, di pembelajaran 1 dan 2 itu sudah dijelaskan Miss apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satunya itu contoh dongeng itu adalah Fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan dan binatang. Contohnya tadi kupu-kupu itu hewan, kancil dan buaya ya. Cerita legenda juga ada Danau Toba seperti si Mali Kundang ya. Ada juga Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan dan binatang. Ada juga ciri-ciri Babel, ada juga unsur dalam dongeng itu ya. Sudah anak didik kami Miss sudah menjelaskan itu apa ciri-ciri Babel dan unsur-unsur dalam dongeng itu. Ada unsur-unsur dalam dongeng itu alur, amanat, tema, latar, dan tokoh penokohnya. Ya, selanjutnya ya bagi anak didik kami, coba di situ dilihat dulu dongeng ya yang berjudul dia Gokul yang Kuat, ceritanya oleh si Kak Dwi ya. Miss akan mendongengkannya dulu. Gokil gajah yang dan laras rusa ikut lomba lari. Panjang jalurnya lomba adalah 1 kilometer. Lara menganggap remeh Gokul. Lara merasa pasti akan menang. Gokul mulai berlari. Gokul mengerahkan segala kekuatannya. Gokul meminta lomba sampai selesai. Ya, lomba ini dimenangkan oleh Gokul. Gokul mendapat hadiah medali yang terbuat dari emas. Ya. Nanti tulislah benar atau salah di dalam isi. Gokul dan Lala lomba lari, benar atau salah ya. Di situ ada juga lengkapilah pernyataan berikut. Ada juga sekarang kita mengenal pecahan sepertiga melalui gambar ya, melalui gambar di situ ya, seperti yang ada di buku misi ini ya. Contohnya puding tadi ya, yang dibikin orang Ibu Sisi tadi. Contohnya ini sepertiga itu 1 ada garis dan ada 3 di bawahnya ya. Puding yang dipotong menjadi 3 ya, menjadi 3 ini. Contohnya puding tadi menjadi 3 ini sepertiga ya. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1 potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 1 potongan ini seperti ini. 1 potongannya didapat dengan pecahan sepertiga ya. Sepertiga itu ini seperti ini. Sepertiga itu dibaca sepertiga atau 1/3. Inilah maksudnya 1 garis baru 3 itu dikatakan 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar ya. Ini contohnya, ini sama besarnya. Masing-masing 1/3 di bagian ada potongan sepertiga sebanyak 3 buah. Contohnya ini sepertiga ya. Ya, seperti itu. Nanti bagian didik kami ya ada seperti yang ada di buku Miss ya. Miss akan menjelaskan salah satu contohnya. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian. Seperti Miss akan memperhatikannya, bagian sama besar. Setiap bagian setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ini contohnya ini 1 kertas ya. Kalau dipotong Miss ini menjadi 3, itu ada yang ini dipotong Miss seperti ini ya. 1 2 jadi 3 ya. Ini dipotong Miss ini jadi sepertiga di sini, 1 sepertiga di sini, sepertiga di sini. Berarti sepertiga. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian, berarti 1/3. Seperti yang ada di buku PBTmu itu. Nyaila memiliki kue. Nyaila ingin mendapat sepertiga bagian dari kue tersebut. Nyaila harus memotong kue tersebut menjadi
titik-titik bagian sama besarnya seperti ini puding. Berarti ini sepertiga ya. Selanjutnya nanti yang di halaman 10, warnailah sepertiga dari gambar di bawah ini. Warna dia di mana dia sepertiga ya. Bagian adik kami, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Ke pembelajaran 4 di situ ya. Pembelajaran 4 yaitu kita di sana menuliskan tempat nama ibadat. Contohnya anak didik kami, contohnya si Rahel. Rahel beribadah bersama keluarga di mana? Contohnya dia di gereja ya. Nama-nama tempat ibadah itu. Nama agama di Indonesia ada berapa? Ada 6, yaitu ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu ya. Islam itu tempat ibadahnya di mana nak? Di masjid. Agama Kristen, Protestan beribadah di mana nak? Di gereja. Katolik di mana? Sama dengan di gereja juga. Hindu tempat ibadahnya di mana nak? Di pura. Buddha tempat ibadahnya di vihara. Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng ya. Itu nama tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia: Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Itu nanti dituliskan di buku PBT-mu dikerjakan. Desi akan pergi ke Wira. Desi beragama di mana tadi? Kalau Buddha, nama tempat ibadahnya Buddha itu tadi di Vihara. Itu nanti A dan B dikerjakan halaman 11. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman 12. Di situ ada juga dongeng. Ya, dongeng yang berjudul dia Emon dan Burung Pipit. Diceritakan oleh si kakak Nanda. Ya, dongeng tadi apa nak? Dongeng cerita yang belum diketahui kebenarannya. Ya, bagi anak didik kami, Miss akan mendongengkannya dulu, yang berjudul Emon dan Burung Pipit. Suatu pagi, Emon mendengar teriakan. Teriakan itu adalah suara burung. Seekor burung pipit meminta tolong. Burung pipit sedang dikejar seekor elang. Burung pipitlah yang meminta tolong. Emon berusaha menolong. Emon mengusir elang. Elang itu pergi menjauh. Burung pipit mengucapkan terima kasih. Burung pipit memberikan hadiah. Emon diberi hadiah biji labu. Emon menanam biji labu itu. Emon merawatnya hingga berbuah. Pohon labu, Emon berbuah lebat. Emon menjual buah labu setiap hari. Emon mendapatkan banyak uang. Emon sangat bahagia. Bagian didik kami di situ, ya, di situ di dalam dongeng tadi, dongeng si Emon dan Burung Pipit. Si ekor burung pipit meminta tolong kepada si Emon. Itu kita di sana anak didik kami nanti menyusun kalimat sesuai dongeng yang ada di atas, ya, sesuai dengan dongeng yang di atas. Contohnya di situ dikejar pipit elang burung, ya, dikejar pipit elang burung, ya. Awal kalimatnya harus huruf besar. Burung pipit dikejar elang. Nomor 2, Emon pipit burung ditolong, ya. Burung pipit ditolong Emon, ya. Nanti selanjutnya dikerjakan halaman 3 dan 4. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan 3. Di situ masih kita mengenal pecahan seperempat melalui gambar seperempat, ya. Seperti, ya, Miss akan menjelaskan dulu seperempat. Setelah menggaji dan belajar, Siti dan keluarganya menikmati kue. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Ini seperti ini kue.
Ada di buku Miss In, seperti buku di buku Miss In-nya. Ya, kuenya dipotong menjadi seperti ini, seperti 4. Contohnya kue bolu juga seperti ini kue. Ini seperti 4, seperti ini dipotong dia menjadi seperti ini anaknya. Ini ya, coba diperhatikan ya. 1/4 itu dibaca 1/4 atau 1/4. 1 garis baru 4. Sekali lagi, mengenal pecahan 1/4 melalui gambar ini. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/3. Ya, bagi anak didik kami seperti bisa juga di dalam kertas ini bisa kita contohnya Miss membagi 4 bagian kertas ini menjadi itu 1/4. Contohnya di situ bagian halaman 13 itu kegiatan berilah tanda centang pada gambar yang diwarnai berikut yang menunjukkan pecahan 1/4 di mana dia diwarnai satu aja seperti ini anaknya, diwarnai mana dia 1/4. Ini tadi udah 1/3. Ini juga 1/4. Ya, ini dituliskan nanti bagian adik kami dan diwarnai juga bagian B-nya warnai 1/4 bagian gambar berikut diwarna dia seperti ini. Seperti ini bisa dia warna di garis dia jadi dibagi dia menjadi 4. Diwarnai dia salah satu garisnya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas temanya itu ya bagian didik kami halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 sesuai yang dijelaskan Miss ya, dan Miss akan mengingatkan kepada anak didik kami ya, nanti anak didik kami menuliskan nama agama yang ada di Indonesia, ada 7, dan nama tempat ibadahnya, contohnya Islam, masjid, Hindu di pura, tempat ibadahnya Buddha, tempat ibadahnya di wihara, Kristen, tempat di Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja Katolik, tempat ibadahnya di gereja Konghucu, tempat ibadahnya Klenteng. Itu nanti dituliskan ke buku catatan temannya ya. Bagian didik kami tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.